Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi awjabal hajja wal umrata ila baitillahil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, yakni Mukarram, guru kita, orang tua kita, Syekh, bahkan beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan sama beliau, juga memberikan keberkahan, istiqomah dan kebaikan-kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pemimpin kita yang akan datang, mudah-mudahan pemimpin yang betul-betul amanah, yang istiqomah, yang adil, yang membawa tentunya kesejahteraan umat Islam khususnya di Indonesia ini, juga umat-umat semuanya, berkat umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk malam ini sesuai dengan request dari Mukarram, bahkan bahwa untuk malam ini kita akan kaitan dengan pembahasan mengenai ibadah haji ke tanah suci, khususnya rukun-rukun haji, juga mungkin wajib-wajib haji dan sunnah-sunnah haji. Namun sepakat para ulama untuk meraih haji yang mabrur tersebut ternyata ada beberapa persyaratan, ya. Di antara persyaratannya adalah al-ilmu bil manasik, harus mengetahui mengenai manasik haji. Tidak mungkin seseorang jamaah haji akan mendapatkan predikat mabrur yang balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ilmu manasiknya tidak dikuasai, tidak dipahami dengan baik. Hal ini di dalam Al-Quran surah Al-Isra ada firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar ilmu. Ditambah lagi dengan ada ucapan dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Ruslan Syafi'i, seorang ulama dari Gaza, Palestina, tapi kitabnya menyebar kemana-mana ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, dengan nama kitabnya Nazm Az-Zubat. Di dalam kitabnya itu kita baca, alhamdulillah saya miliki, ya, ini kata beliau, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya setiap orang yang beramal ibadah, termasuk ibadah haji, bi ghairi ilmin ya'malu, yang tidak didasari dengan ilmunya ketika beramal ibadahnya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amal ibadahnya itu mardudah, akan ditolak, ya, oleh Allah. La tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi sia-sia ibadahnya karena mardud, yakni akan ditolak oleh Allah Subhanahu, gara-gara amal ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Kaitan dengan ilmu manasik haji ini, pada dasarnya kita harus menguasai ya 3 hal. 3 hal itu, yang pertama adalah arkanul hajj, yang artinya rukun-rukun haji, dan yang kedua wajibatul hajj, wajib-wajib haji, dan yang ketiga adalah sunanul hajj, yakni
sunat-sunat dalam ibadah haji. Kalau Bapak Saudara menguasai 3 hal ini, insya Allah ilmunya sudah mantap ya untuk bisa berangkat ibadah haji dengan baik, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini yang belum ibadah haji, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk beribadah haji. Nah, berkaitan dengan masalah arkanul hajj, ya mungkin bedanya antara arkan rukun dengan wajibatul haji wajib ya dengan sunnah. Jadi kalau arkan atau rukun haji adalah sesuatu amaliyah ibadah haji kita yang mesti kita laksanakan dalam ibadah haji dan tidak bisa dibadali oleh orang lain dan tidak bisa didenda atau dibayar dam walaupun pakai onta. Yang namanya rukun ini harus dilaksanakan dengan baik dan oleh pribadinya tadi. Walaupun misalnya seseorang ketika wukuf di Padang Arafah, karena salah satu rukun yang paling besar adalah wukuf di Padang Arafah, ketika dia misalnya sedang sakit di rumah sakit, bahkan sedang diimpus, itu wajib harus dibawa ke Padang Arafah, walaupun pakai mobil ambulan, ya istilahnya ada safari wukuf, itu dibawa ke tempat wukufnya biar supaya ibadah hajinya sah, karena itu rukun dalam ibadah haji. Jadi bedanya rukun dengan wajib haji, kalau rukun ini amaliyah yang harus ditunaikan, dilaksanakan oleh setiap jamaah haji dan tidak bisa dibadalkan, diganti oleh orang lain pelaksanaannya, dan tidak bisa ketika ditinggal itu dibayar misalnya ya pakai dam kambing, bahkan oleh onta pun tetap tidak bisa, harus dilaksanakan dengan baik. Itu namanya rukun haji. Kemudian kalau wajib haji adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji, namun ketika ada hal-hal tertentu, misalnya sakit, contoh misalnya melontar jamarat, baik itu akobah, ula atau wusta, ya ketika misalnya sakit boleh dibandalkan, diganti oleh ya orang lain untuk membadali, tidak langsung dia sendiri melontar jamarat, ya. Atau misalnya tidak mabit, bisa diganti dengan bayar dam, bayar menyembelih kambing, itu sah hajinya, walaupun misalnya tidak langsung melaksanakan karena bisa dibadalkan oleh orang atau menggunakan tadi dam dengan membayar atau menyembelih kambing itu. Itu namanya wajib. Jadi wajib ini lebih ringan dibandingkan dengan rukun. Kalau rukun nggak ada ya istilah badal atau dam tadi, harus dilaksanakan. Kalau wajib memang wajib dilakukan, tapi ketika tidak dilakukan ya karena ada hal-hal tertentu, karena ada halangan, maka bisa dengan dibadalkan atau diganti oleh orang lain. Ya, misalnya tadi jamarat, ya. Cuman ketika menggantikan orang lain, walaupun istilahnya Pak Ustadznya yang biasanya menggantikan melontar, karena melontarnya jauh, ya kita yang membadalkan mungkin ngasih sesuatu lah seikhlasnya, ya. Karena yang bawa batunya itu apalagi sampai hari tasyrik itu harus 21 batu, karena 7 di ula, 7 batu dilontar di wusta, 7 batu lagi di akobah, kan 21. Ditambah dengan yang pribadinya. Kadang-kadang yang minta dilontar itu 2 orang loh, sehingga saya sendiri sampai bawa batu berapa, ya.
Itu yang kita walaupun di ustadznya tidak minta, barangkali dikasih sesuatu lah gitu yang sederhana atau seikhlasnya aja. Ini kaitan dengan wajibnya. Kalau sunnah haji adalah amaliyah yang sunnah untuk kita lakukan, namun ketika tidak melakukan pun tetap ibadah hajinya sah dan tidak harus membayar dam ya. Cuma kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh, tetap ditandanya walaupun sunnah di dalam ibadah haji tadi tetap kita harus lakukan, karena kalau enggak dilakukan berarti katanya pahala yang harusnya kita raih menjadi lepas begitu saja. Nah sekarang apa saja rukun-rukun ibadah haji yang pokok itu? Yang bawa kitabnya At-Takrirat kita buka halaman 475 ya. Arkanul Haji. Arkanul Haji sitatun. Rukun-rukun haji ini jumlahnya ada 6. Jadi yang 6 ini merupakan pokok di dalam ibadah haji. Yang 6 itu apa saja? Ya adalah al-ihramu, adalah niat ihram. Ya, ini pokok, tidak boleh niat, tidak boleh atau tidak sah haji kalau nggak ada niat ihram. Biasanya kita bimbing, dan biasanya kita bimbing di atas bis ya, ketika niat ihram, khususnya ibadah biaya haji ini, karena kita biasanya gunakan haji tamatu, jadi niat hajinya sudah ada di Mekah, sehingga di atas bis menuju ke Mina itu kita bimbing supaya apa? Supaya ya sebenarnya enggak harus di atas kendaraan juga sah dan kita niatnya, akan tapi kami biasanya memilih di atas bis dan kendaraan. Kenapa? Karena ada 2 tujuan. Yang pertama mengikuti sunnah Rasul, di mana Rasulullah niatnya ala rohilati di atas kendaraan. Walaupun tentunya kendaraannya beda. Kalau di Rasulullah dan teman Rasul dulu kendaraannya kontak, sementara kita sekarang biasanya bis ya, akan membawa ke Mina untuk tarwiyah dulu sebelum kita ke Arafah. Kemudian tujuan yang kedua di atas bis, karena banyak jamaah kita ini yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, khawatir kalau misalnya kami bebaskan silahkan Bapak ya niat sendiri-sendiri, khawatir mereka ada yang lupa, namanya orang tua. Tapi kalau sudah masuk bis biasanya kita arahkan, kita bimbing ya, sehingga insya Allah tidak ada yang lupa untuk meniat ya, karena niat ihram ini adalah rukun di dalam ibadah. Ahlan wa sahlan sama Pak Habib ya. Kemudian adalah wal wuqufu bi Arafah, wukuf di padang Arafah. Selain al wuqufu bi Arafah, wa tawafu dan tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf di sini tentunya adalah tawaf ifadah ya. Ya, karena tawaf ifadah termasuk rukun di dalam ibadah haji. Tawaf ifadah itu artinya adalah tawaf yang kita lakukan setelah mabit di Muzdalifah, itu biasanya adalah tawaf ifadah. Kemudian wasa'i, dan sa'i setelah tawaf ifadah, ini termasuk rukun di dalam ibadah haji kita. Kemudian wal halqu awi taksiru. Wal halqu itu artinya di cukur ya, cukur habis, istilahnya gundul atau botak ya, itu bahasa Arabnya al halqu. Sementara taksir artinya memendekkan, atau istilah di kita menggunting ya, menggunting rambut. Namun tentu yang al-halqu ini oleh Nabi dipandang lebih afdol, sehingga yang dibotak sampai habis
setelah kita sa'i itu, ya ini didoakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali balikan. Jadi Rasulullah dalam hadis Bukhari yang sahih itu pernah berdoa di hadapan para sahabat, Allahumma arham al-muhallikin. Kalau bahasa kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau rahmati, sayangi orang-orang yang mencukur habis ya kepala, ya rambut kepala. Kata sahabat yang hadir, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana kaitannya dengan cuman yang menggunting wahai Rasul? Rasulullah diam. Berdoa lagi, Allahumma arham al-muhallikin, ya Allah, rahmatilah yang mencukur habis rambutnya wahai ya Allah, ya wahai Allah. Kemudian sahabat nanya lagi, wa muqassirin ya Rasulullah, bagaimana bagi yang cuma menggunting rambutnya wahai Rasul? Rasulullah diam, tidak menggubris ucapan sahabat tadi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah, rahmatilah yang mencukur habis ya rambutnya orang yang dia berhaji. Kemudian sahabat tadi nanya lagi, wa muqassirin ya Rasul, bagaimana kaitan dengan orang yang menggunting rambut? Kemudian Rasulullah di akhirnya itu berdoa, Allahumma arham al-muqassirin, ya Allah, ya rahmatilah yang menggunting rambutnya. Jadi 3 kali doa Rasulullah minta dirahmati Allah bagi orang yang menggundul rambutnya, ya sementara bagi yang hanya menggunting rambutnya didoakan hanya 1 kali, semoga Allah memberikan rahmat. Sehingga ulama mengistinbat hukum dari hadis yang sahih ini bahwa yang mencukur, yang menggundul rambutnya habis itu dipandang lebih afdol, lebih utama daripada hanya mencukur rambutnya yang tidak habis. Kemudian di sini dikatakan yang keenam, wa tartib baina mu'dhamil arkan, dan harus tertib dari kebanyakan rukun-rukun tadi. Artinya yang dimaksud dengan tertib baina mu'dhamil arkan di sini ada dari urutan-urutan tadi yang harus tertib. Pengertian tertib di sini artinya tidak ngacak, harus teratur. Misalnya apa? Misalnya yang pertama niat ihram, ini harus didahulukan. Setelah niat ihram, tentunya biasanya kita ke Mina dan tarwiyah ini hanya sunat. Yang rukunnya itu wukuf di padang Arafah. Berarti dari niat ihram kita menuju ke padang Arafah dan wukuf di padang Arafah ini harus tertib, ya. Artinya niat dulu baru ke padang Arafah. Setelah diwukuf di padang Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah sebagai wajib haji, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ibadah dan sa'i ini sudah satu paket, ya. Kita tawaf kemudian sa'i, dan sa'i ini adanya setelah tawaf. Nah kemudian cukur. Nah kaitan dengan masalah habis tawaf, habis kita katakanlah dari wukuf ini ke Muzdalifah, ini bisa memilih antara apakah kita tawaf ifadah dulu kemudian sa'i, ya, atau misalnya kita setelah tawaf, setelah kita wukuf di padang Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina dulu untuk kita lontar Jamrah Aqobah. Nah di sini bisa kita lakukan 2 hal atau katakanlah milih, ya, karena ketika ada sahabat nanya kepada Rasulullah mana yang kami harus dahulukan, Rasulullah menjawabnya if'al wala haraj, ya, silahkan kamu lakukan dan tidak ada kesempitan, dalam arti boleh dari Muzdalifah setelah mabit itu kita tawaf ifadah ke Mekah, ya, yang ada ya Ka'bahnya di Masjidil Haram itu, atau misalnya kita bisa untuk Mina untuk Jumrah Aqobah. Jadi di sini yang dimaksud dengan tertib
baina mu'dhamil arkan. Jadi tidak tertib keseluruhannya tadi, akan tetapi tertib di antara kebanyakan rukun tadi. Dan jadi ada 6 sekali lagi. Yang pertama niat berihram, rukun haji ini. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i antara dari mulai Safa sampai Marwah, ya. Ini juga harus hati-hati, jangan sampai keliru, karena ada yang sampai 14 kali, ya. Kenapa 14 kali? Karena dia betulan ibu-ibu yang lapor ke saya, rupanya manasiknya agak matang sehingga keliru. Harusnya tawaf sa'i itu dari mulai Safa sampai ke Marwah itu dihitung 1. Kalau dia rupanya menghitung Safa, Marwah, Marwah Safa baru 1, ya. Sehingga akhirnya menjadi double. Yang benar itu niat kita sa'i itu dari mulai Safa kemudian sampai Marwah itu 1. Dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Safa 4. Dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Jadi mulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Disitulah nanti kita tahallul, ya, dengan mencukur atau mengundul tadi. Itu bukan dihitung Safa, Marwah, Marwah, Safa baru 1. Ini menjadi 14, ya, 14 balikan. Ini keliru, ya. Dan bacaan-bacaannya sudah biasanya ada di buku, jangan sampai keliru, ya. Jadi mudah-mudahan karena oleh Iqbal diminta rukun-rukun haji dibahas, dan alhamdulillah sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini yang belum haji dimudahkan ibadah haji, yang sudah haji pun oleh Allah dikembalikan lagi, diulang lagi ibadah haji lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.